Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang kumuliakan, kita lanjutkan. Di dalam kehidupan kita di saat ini merupakan satu hal yang sudah menjadi darurat, ya, bagi para dai dan para ulama untuk mengenalkan budi pekerti Nabi kita Muhammad SAW agar diidolakan. Kenapa? Karena para pemuda-pemudi sekarang ini semakin ia jauh dari sunnah dan tuntunan sang Nabi itu karena mengikuti idolanya. Idolanya orang-orang yang tidak pernah bersujud kepada Allah, idolanya orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka ia mengikutinya. Kita bisa melihat bagaimana saudara-saudari kita yang bukan kita musuhi, kita sayangi, namun kita inginkan keadaan mereka berubah semakin baik, ya. Dipasangi anting di hidungnya besi, pasangi di lidahnya besi, itu sakit itu. Dia tahan itu. Kalau makan sampai nyangkut sesuatu kan sakit. Kalau dia bergerak dalam tidurnya ada besi di lidah, ada besi di hidungnya dan di tubuhnya, sakit. Dia paksakan itu demi cintanya pada idolanya. Itulah pemuda. Namun ketika dikenalkan sosok Muhammad Rasulullah SAW, sang membawa budi pekerti yang luhur, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Ini dua ayat terakhir surat At-Taubah. Sebagian ulama mengatakan ini adalah ayat yang terakhir turun dalam Al-Quranul Karim. Sebagian ulama, sebagian mengatakan ayat mengenai riba sebagaimana riwayat Sahih Bukhari dan lainnya. Namun sebagian ada yang meriwayatkan bahwa ayat inilah ayat yang terakhir turun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian, dari bangsa manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat peduli atas apa-apa yang menimpa kalian, berat baginya apa-apa yang menyulitkan kalian, sangat peduli keadaan umatnya lebih daripada kepedulian kekasih dengan kekasihnya. Karena kekasih dengan kekasihnya akan berpisah di hari kiamat. Ayah dan ibu akan berpisah di hari kiamat. Saudara dan kerabat akan saling menjatuhkan di hari kiamat jika ia termasuk dari golongan para pendosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah fasbir sabran jamilan lahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Hari di mana mereka itu mengira masih jauh, padahal Allah melihatnya hari kebangkitan itu sudah dekat. Yawaddul mujrimu law yaftadi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kala innaha ladha nazza'atan nisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Hari di mana orang-orang dari yang banyak berbuat dosa itu ketakutan, ingin ketika telah melihat api neraka, maka mereka ingin menjual atau menukar yaftadil mujrimu dengan anak-anaknya. Kalau bisa anak-anaknya yang masuk neraka, dia selamat karena melihat api yang sangat menakutkan itu. Kalau bisa ditukar dengan suaminya atau dengan istrinya, asal ia bisa selamat. Kalau bisa ditukar dengan ayahnya atau ibunya, asal ia bisa selamat. Lau yaftadil mujrimuna yawma idzin bi banihi, kalau mau tukaran dengan anak-anaknya, wa sahibatihi wa akhihi, dengan suaminya atau dengan istrinya,
dan dengan kelompoknya, sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwih, dan semua kelompok temannya di masa di dunia, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, kalau perlu seluruh dunia masuk ke neraka asal ia selamat sendiri. Allah jawab, kalla innaha ladha, ketahuilah neraka itu adalah api yang bergejolak dan bergemuruh, nazza'atan lisyawa, mencerai-beraikan tulang satu sama lain, tad'u man adbara wa tawalla, api itu memanggil nama-nama para pendosa. Kalau sudah namanya diseru oleh api neraka memanggil namanya, siapa yang mau dekat dengannya? Namun di saat itu sosok yang paling layak diidolakan tetap mengatakan, ana laha, aku yang akan memberikan syafaat kepada saudara-saudariku dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kan kita lanjutkan lagi nanti, silakan. Luar biasa sekali. Jadi sekali lagi, sebaiknya memang kita tidak terlalu banyak improvisasi dalam beragama ini. Allah telah menunjukkan kesederhanaan, yaitu dengan satu sosok yang sangat agung, yaitu Muhammad. Dan pemirsa, rupanya sudah ada penelpon yang menghubungi kami. Kita tentunya akan jawab mungkin setelah commercial break, tapi kita akan persilakan terlebih dahulu seorang penelpon dari Bekasi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Dari mana Ibu? Iya, namanya siapa? Dengan Mas Agung. Ya, silakan Ibu, pertanyaannya cukup Terima singkat saja. kasih. Ya. Assalamualaikum Habib. Alhamdulillah bisa punya kesempatan bertanya. Maaf kalau saya agak haru karena Habib menjelaskan baru saja ayat yang selalu menyentuh, dan saya rasa itu menyentuh setiap muslim. Yang jadi pertanyaan pertama, kenapa saya masih istiqomah terhadap contoh yang sudah diberikan Allah, maksudnya mencontoh akhlakul Rasulullah begitu Habib. Padahal sebegitu selalu menekan di dada saya setiap mendengar nama beliau disebutkan atau diceritakan oleh para guru-guru bagaimana akhlak Rasulullah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya terkadang iri, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kegalauan saya. Terkadang saya iri melihat orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia tidak tahu contohnya Rasulullah, tapi dia memiliki akhlak yang mbaan saya sebagai seorang muslim. Katakanlah seperti di negara luar, itu mereka begitu sayang kepada binatang, kepada hewan, sebegitu diperlakukannya dengan baik, tidak seperti di wilayah kita, di lingkungan kita begitu Habib. Apakah kolerasi antara iman itu dengan akhlak itu sendiri tidak ada atau bagaimana Habib? Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kita langsung jawab? Baik, silakan Habib, langsung dijawab. Jadi pada intinya kita selalu mengatakan bahwa contohlah Rasulullah sebagai contoh budi pekerti. Tapi di lain sisi, orang luar negeri itu pun walaupun bukan mengikuti akhlak Rasulullah, mereka sangat sayang terhadap binatang, sangat sayang terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Ibu yang berada di Bekasi tadi sangat iri melihat seperti itu. Justru di Indonesia ini yang luar biasa, yang disebut dengan, barangkali kita sering menyebutnya negara Islam, tetapi justru jauh dari akhlak Rasulullah. Habib, pertanyaannya, siapa yang salah? Di mana kesalahan kita Habib? Lantas bagaimana kita harus kembali dalam kondisi seperti ini Habib? Mungkin bisa dijawab, ada sekitar waktu 2-3 menit Habib, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Agung. Untuk saudari kita, Ibu tadi yang bertanya juga mungkin mewakili pertanyaan banyak pemirsa lainnya yang ingin bertanya dengan pertanyaan yang sama. Yang pertama yang saya perlu jelaskan adalah, tidak juga kalau seandainya negara-negara luar itu akhlak dan budi pekertinya lebih baik dari kita, enggak juga. Karena yang ngajarin akhlak buruk dari mereka sumbernya, bukan dari Islam. Mereka yang mengajarinya, mereka yang menjadi sumbernya. Islam tidak mengajari terorisme, tapi yang mengajari ya film-film mereka juga. Ya, yang paling banyak melakukan bunuh diri ya mereka-mereka juga. Yang mengajarkan kekejaman, kejahatan, keberingasan dan lain sebagainya ya mereka-mereka juga. Namun kita juga tidak merasa benar sendiri,
kita juga merasa banyak kekurangan. Hal yang kedua saya jawab dari pertanyaan ini, setiap orang yang berbaik budi pekertinya, walaupun dia tidak beriman, Allah Maha melihatnya. Tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah sebelum ia wafat, maka ia selamat. Hal itu sangat tidak mustahil. Bisa jadi orang-orang yang dimakamkan secara non-muslim karena agamanya non-muslim, namun sebelum ia wafat ia mengakui Islam dan bersyahadat dengan hatinya. Kalau orang bersyahadat dengan hatinya, maka di dunia diperlakukan seperti non-muslim, tapi di akhirat bersama muslimin. Karena kalau di dunia hukum syariah butuh syahadat yang diketahui, disaksikan orang lain. Diketahui ini orang muslim nih, boleh nikah sama orang muslimah, mendapatkan waris dan lain sebagainya. Jadi diketahui syahadatnya. Kalau nggak diketahui, diam saja. Di hadapan Allah dia muslim, tapi di hadapan dunia, di dunia dia perlakukan seperti non muslim. Betapa banyak orang non muslim yang wafat dalam keadaan iman, sebaliknya betapa banyak orang muslim yang wafat dalam hati yang kufur. Saudara-saudariku yang kumuliakan, cara pembenahan bagi kita adalah terus bergerak sebagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk kembali mengenal budi pekerti Nabi kita Muhammad SAW. Kita lanjutkan tadi itu ayat. Ketika di saat itu semua berlepas diri dari semuanya, kekasih kita enggak mau membela kita, maka di saat itu hanya Rasul SAW yang mencari umatnya dan bersujud untuk umatnya yang berdosa. Walaupun ada di dalam riwayat Sahih Bukhari dan lainnya bahwa Rasul SAW bersabda, semua umatku masuk ke dalam surga kecuali yang menolak. Imam Ibn Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari mensyarahkan makna hadis ini dengan hadis man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Ini hadis yang membingungkan, duanya ini bisa dipadukan bagaimana? Satu hadis bilang semua orang-orang umatku masuk Islam kecuali mereka yang menolak. Siapa yang menolak ya Rasulullah? Mereka yang berubah setelah aku wafat. Hadis lainnya mengatakan yang mengucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya diharamkan dari api neraka. Gimana ini? Maka Imam Ibn Hajar menengahi menjelaskan makna daripada dua hadis ini. Setelah aku masih ada waktu ya, 30 detik Habib ya. Mohon maaf. Imam Ibn Hajar menjelaskan bahwa dari kedua makna ini adalah bahwa Rasul SAW awalnya menolak umatnya yang berubah setelah beliau wafat, maksudnya banyak berbuat dosa dan meninggalkan hal-hal yang mulia. Rasul berlepas diri sampai mereka pergi kepada Nabi Adam, nabi-nabi yang lain, akhirnya kembali kepada Rasul juga. Baru Rasul SAW tidak tega dan mensyafaati mereka hingga tidak tersisa kecuali mereka yang menyembah selain Allah. Dan untuk mereka yang tidak yang kekal di neraka itu ada penjelasannya nanti. Baik, terima kasih Habib. Semuanya semakin penasaran seperti apakah paparan yang baru saja disampaikan oleh Habib. Dan kami juga jangan khawatir bagi para hadirin jamaah masjid yang luar biasa ini. Anda juga punya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, tentunya masih seputar meneladani akhlak Rasulullah. Dan kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar.